Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the pose pose with the fans. Pose with the pose with the pose 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 with the fans. Pose with the fans. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama kami calon guru hebat bersama mencerdaskan bangsa. Nah, di video kali ini kami akan membahas tentang pembelajaran berdiferensiasi, namun lebih dalam lagi tentang unsur-unsur yang ada dalam pembelajaran berdiferensiasi. Nah, teman-teman semua penasaran? Kalau begitu tetap duduk di tempat teman-teman sekalian dan silahkan menyaksikan video ini. Baik, saya akan membahas tentang diferensiasi konten. Diferensiasi konten adalah materi yang akan diajarkan guru kepada peserta didik di dalam kelas secara berkelompok berdasarkan kebutuhan masing-masing peserta didik. Terdapat dua cara yang dapat dilakukan dalam diferensiasi konten. Yang pertama, berdasarkan tingkat kesiapan dan minat belajar peserta didik. Cara ini dilakukan agar dapat memodifikasi tingkat kesulitan bahan pelajaran yang akan diberikan. Contoh pengelompokannya seperti belum mampu, mampu maupun mahir. Kemudian, cara yang kedua yaitu berdasarkan gaya belajar. Cara ini dilakukan agar peserta didik mudah memahami pembelajaran yang diberikan. Terdapat 3 gaya belajar yang dominan yang dimiliki oleh manusia, yaitu visual, audiovisual atau auditory, dan kinestetik. Visual adalah gaya belajar yang menitik beratkan pada penglihatan, sehingga gaya belajar visual dapat diberikan sebuah bahan bacaan berupa dalam bentuk cetakan maupun online seperti infografik. Kemudian gaya belajar yang kedua yaitu auditori atau audiovisual. Ya, gaya belajar ini menitik beratkan pada pendengaran, sehingga gaya belajar audiovisual dapat diberikan materi pembelajaran dalam bentuk video. Kemudian gaya belajar yang ketiga yaitu kinestetik. Kinestetik adalah gaya belajar yang menggunakan indera penerima rangsangan sehingga dapat diberikan materi pembelajaran dalam bentuk praktikum atau praktik sederhana. Lalu untuk unsur selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu saudari Upi Amalia. Strategi pembelajaran berdiferensiasi selanjutnya adalah pembelajaran berdiferensiasi proses. Proses dalam pembelajaran dapat dimaknai sebagai bagaimana peserta didik mampu memahami dan memaknai apa yang sedang dipelajari. Dalam perencanaan pembelajaran berdiferensiasi proses, ada beberapa aspek yang menjadi bahan pertimbangan seorang guru. Yang pertama adalah kesiapan belajar. Kesiapan belajar mencakup tentang kemampuan awal peserta didik yang biasanya diketahui melalui asesmen diagnostik kognitif. Yang kedua adalah minat, dan yang terakhir adalah profil belajar peserta didik yang mencakup tentang gaya belajar, lingkungan belajar, dan kecerdasan majemuk peserta didik. Di mana minat dan profil belajar peserta didik dapat diketahui melalui asesmen diagnostik non-kognitif. Pembelajaran berdiferensiasi proses ada beberapa kegiatan yang dapat dilakukan oleh seorang guru. Yang pertama adalah melakukan kegiatan berjenjang. Kegiatan berjenjang yang dimaksud ialah peserta didik diberikan soal atau materi sesuai dengan level pemahaman peserta didik, atau peserta didik diberikan materi atau soal dengan level pemahaman yang sama, namun untuk peserta didik dengan kemampuan yang masih rendah diberikan dukungan dan bimbingan yang jauh lebih intens dibandingkan teman-temannya yang lain. Yang kedua adalah memberikan variasi waktu. Pemberian variasi waktu diharapkan memberikan waktu yang cukup untuk peserta didik dengan tingkat pemahaman yang masih rendah untuk memahami materi agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Yang ketiga adalah melakukan agenda individu. Pemberian agenda individu khusus yang biasanya diberikan kepada peserta didik yang memiliki tingkat pemahaman yang masih rendah setelah dilakukan agenda individu. Dan yang terakhir adalah memberikan kegiatan yang bervariasi.
berdiferensiasi proses. Unsur pembelajaran berdiferensiasi selanjutnya yaitu diferensiasi produk. Pada tahap diferensiasi produk merupakan wujud pemahaman peserta didik terhadap materi pembelajaran yang diberikan oleh guru. Diferensiasi produk meliputi dua hal. Yang pertama adalah keragaman peserta didik, dan yang kedua adalah memberikan pilihan kepada peserta didik bagaimana cara mereka untuk mengekspresikan pembelajaran yang diinginkan. Dalam hal ini, keragaman peserta didik yaitu berdasarkan kesiapan belajar, gaya belajar, dan minat belajarnya. Sangat penting bagi guru untuk menentukan ekspektasi terhadap peserta didik, yaitu dengan memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, pekerjaan atau produk apa yang diinginkan. Yang kedua adalah konten yang termuat dalam produk. Yang ketiga adalah bagaimana cara mengerjakannya. Dan yang keempat adalah sifat dari produk tersebut yang diharapkan. Jadi, strategi diferensiasi produk yaitu diwujudkan dengan memberikan kebebasan dan keleluasaan kepada peserta didik terkait karya atau produk terkait materi pembelajaran, sehingga guru perlu membuat penilaian yang beragam, akan tetapi tetap memacu pada tujuan pembelajaran. Adapun diferensiasi produk sangat bervariasi. Misalnya, video, presentasi, laporan observasi, makalah, podcast, audio, gambar, komik, dan lain sebagainya. Implementasi pembelajaran berdiferensiasi dapat dilihat dari segi penugasan. Penugasan yang berdiferensiasi sangat penting karena memuat beberapa manfaat, diantaranya dapat memunculkan kreativitas peserta didik, di mana peserta didik dapat mengekspresikan pemahaman mereka dengan cara yang unik dan personal. Yang kedua, dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik, di mana peserta didik dapat merasa lebih terlibat dalam pembelajaran dan memiliki tanggung jawab atas hasil belajar mereka. Dan yang ketiga, dapat menguatkan pemahaman konsep peserta didik. Melalui pembuatan produk, peserta didik dapat memperdalam pemahaman mereka terkait pelajaran. Adapun tips yang digunakan untuk membuat penugasan berdiferensiasi produk secara efektif yaitu berikan petunjuk yang jelas, kemudian berikan pilihan yang beragam, serta gunakan kriteria penilaian yang jelas dan berikan dukungan yang memadai, dan gunakan relevansi antara tugas dan kehidupan nyata para peserta didik. Adapun beberapa tantangan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini, seperti pada waktu, penilaian, ketidakpastian peserta didik, dan implementasi ketika menjadi guru. Adapun hal-hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi tantangan tersebut, yaitu merencanakan alokasi waktu pembelajaran secara efektif, kemudian menggunakan berbagai rubrik penilaian untuk menilai aspek yang berbeda, dan memberikan bimbingan serta pendampingan yang cukup, dan selalu belajar dan beradaptasi sebagai guru. Unsur yang terakhir yaitu diferensiasi lingkungan belajar. Nah, diferensiasi lingkungan belajar ini meliputi kondisi, pengaruh, serta rangsangan dari luar yang dapat mempengaruhi proses belajar peserta didik. Nah, tahukah teman-teman mengapa diferensiasi lingkungan belajar ini penting dalam pembelajaran berdiferensiasi? Karena dengan menciptakan suasana belajar yang kondusif, maka hal tersebut dapat menciptakan suasana kelas yang nyaman, serta dapat menambah motivasi belajar dari masing-masing peserta didik. Dan juga jika hal tersebut sesuai dengan kebutuhan dan kondisi dari masing-masing peserta didik. Diferensiasi lingkungan belajar ini mencakup dua hal. Yang pertama, lingkungan secara fisik dan lingkungan secara sosial. Nah, yang pertama lingkungan secara fisik. Lingkungan secara fisik ini meliputi ruang kelas, tata letak bangku dan meja, pengaturan pencahayaan di dalam kelas, serta pengaturan jadwal pembelajaran dari peserta didik. Di mana dengan menciptakan lingkungan fisik yang baik serta sesuai dengan kebutuhan belajar dari masing-masing peserta didik, maka hal tersebut dapat menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan kondusif. Nah, guru dapat melakukan beberapa hal dalam menciptakan suasana lingkungan fisik yang kondusif. Yang pertama, dengan mengatur tata letak bangku dan juga susunan meja di dalam kelas. Nah, susunan bangku dan meja di dalam kelas ini dapat dibuat tidak monoton, di mana guru dapat membuat tata letak bangku dan meja
secara melingkar, kotak, dan juga bersusun secara berpasangan, serta sesuai dengan aktivitas dan kebutuhan dari masing-masing peserta didik. Nah, yang kedua, melakukan pembelajaran di luar kelas. Nah, dalam lingkungan fisik ini, pembelajaran di luar kelas juga itu termasuk ke dalam lingkungan fisik, di mana pembelajaran bukan hanya dapat dilakukan di dalam kelas, tapi juga di luar kelas, seperti di laboratorium, di taman-taman sekolah, ataupun di perpustakaan, sehingga hal tersebut dapat menciptakan suasana belajar yang baru bagi peserta didik. Nah, yang ketiga, fasilitas di dalam kelas. Nah, fasilitas di dalam kelas itu juga termasuk ke dalam lingkungan fisik, di mana hal tersebut meliputi LCD, proyektor, smart TV, ataupun tablet. Nah, hal tersebut dapat membantu menunjang pembelajaran yang interaktif bagi peserta didik dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing peserta didik. Yang kedua, diferensiasi lingkungan belajar dalam hal lingkungan sosial. Lingkungan sosial merupakan pola interaksi antar peserta didik dengan peserta didik dengan guru, serta peserta didik dengan orang-orang yang ada dalam lingkup persekolahan. Nah, lingkungan sosial ini sangat mempengaruhi perasaan dan juga emosional bagi masing-masing peserta didik, sehingga dengan menciptakan lingkungan sosial yang baik dan juga sesuai dengan kebutuhan masing-masing peserta didik, maka hal tersebut dapat mempengaruhi perasaan bagi masing-masing peserta didik, sehingga akan menimbulkan rasa aman dan nyaman ketika mengikuti proses pembelajaran. Itulah tadi penjelasan mengenai 4 unsur dalam pembelajaran berdiferensiasi. Untuk lebih detailnya, teman-teman silahkan menyaksikan animasi penerapan di dalam kelas pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan gaya belajar peserta didik. Di SMA Negeri 1 Goa, pembelajaran tidak hanya sebatas teori. Melalui proyek pengukuran, siswa diajak untuk belajar secara aktif dan menyenangkan. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang pengukuran. Siapa yang bisa menyebutkan alat ukur yang kalian ketahui? Bu, saya tahu. Ada meteran, mistar, jangka sorong, dan mikrometer sekrup. Benar sekali. Alat-alat ukur itu memiliki ketelitian yang berbeda-beda. Sekarang kita akan mencoba menggunakannya dalam proyek kelompok. Saya telah membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok akan memiliki tugas yang berbeda sesuai dengan minat dan gaya belajar kalian. Saya suka membaca, Bu. Baiklah, kelompokmu akan membuat laporan tertulis tentang sejarah alat ukur. Saya suka praktek, Bu. Kelompokmu akan melakukan percobaan mengukur berbagai benda dengan alat ukur yang berbeda. Saya suka membuat video, Bu. Kelompokmu akan membuat video tutorial tentang cara menggunakan alat ukur. Saya suka gambar, Bu. Kelompokmu akan membuat poster infografis tentang satuan-satuan pengukuran. Setelah mengetahui gaya belajar masing-masing peserta didik kemudian dibagi kelompok berdasarkan gaya belajarnya. Untuk peserta didik dengan gaya belajar visual, peserta didik diarahkan ke perpustakaan untuk mencari informasi di perpustakaan dan membuat catatan. Untuk peserta didik dengan gaya belajar kinestetik, peserta didik diarahkan untuk melakukan percobaan di laboratorium dengan bantuan guru. Selanjutnya, untuk peserta didik dengan gaya belajar audiovisual juga dapat diarahkan untuk membuat video tutorial dengan merekam menggunakan kamera ataupun smartphone yang mereka miliki. Untuk peserta didik dengan gaya belajar visual juga boleh diarahkan untuk melakukan presentasi berdasarkan hasil diskusi yang mereka lakukan. Anak-anak, kalian semua telah bekerja dengan sangat baik. Melalui proyek ini, kalian telah belajar banyak hal tentang pengukuran. Pembelajaran berdiferensiasi memberikan kesempatan bagi setiap siswa untuk belajar sesuai dengan potensi dan minatnya. Nah, teman-teman sekalian, itulah tadi penjelasan tentang unsur-unsur pembelajaran berdiferensiasi dari rekan-rekan saya, para calon guru hebat, dan juga saya sendiri. Nah, terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat.